Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Diawali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian berdoa, setelah itu dilanjutkan dengan murojaah surah Ad-Duha sebagai pembiasaan kita. Baik, silakan ketua kelasnya dipimpin membaca doanya. Silakan. Baik, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Semangat sekolahnya ya anak-anak. Baik. Pada pagi ini kita akan belajar materi tentang toharoh ya. Adapun yang menjadi tujuan kita untuk mempelajari toharoh ini adalah diharapkan anak-anak bisa menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis ya. Oke, ini dia. Kemudian KKTP-nya adalah diharapkan anak-anak setelah belajar pada hari ini dapat menjelaskan pengertian toharoh, pengertian hadas, dan najis dengan baik dan benar menggunakan kata-kata sendiri dengan lugas dan tepat. Yang kedua, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci selain menggunakan air. Kemudian yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi macam-macam air dari segi hukum menggunakannya. Ya. Adapun pembelajaran kita hari ini, ya kita akan diskusi kelompok seperti biasa dan kelompoknya kemarin sudah dibagi ya. Baik, sebelum itu supaya kita lebih semangat dulu ya anak-anak ya. Ayo kita tepuk PPK dulu. Kita mulai ya. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kemudian salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Baik, anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Tapi sebelum ke diskusinya, Ibu tanya dulu. Di antara anak-anak ini udah ada yang tahu nggak apa itu yang disebut dengan toharoh? Sudah tahu? Apa yang disebut dengan najis? Ya, ada yang tahu, ada yang belum ya. Ada apa yang disebut dengan hadas? Sudah paham? Sudah pernah mendengar nama hadas? Baik, nanti kita bahas ya di dalam diskusi kita. Sebelum kita berdiskusi, anak-anak lihat dulu ini apa yang Ibu tampilkan. Nah, kemarin kelompok kita kan sudah dibagi menjadi 3 ya. Jadi ini tampilan ini kan di situ ada toharoh ya. Anak-anak mengeksplor ya di media sosial yang udah anak-anak punya atau di buku yang udah disediakan itu tentang definisi toharoh, pembagian toharoh ya, definisi hadas dan najis. Ini untuk kerjaan kelompok 1 ya. Kemudian yang untuk kelompok 2, silakan anak-anak mengekspor di media sosial yang ada atau di buku yang sudah ada itu macam-macam air ditinjau dari segi hukum menggunakannya untuk bersuci. Kan ada 4 tuh. Nanti di antara air yang ini nih, air yang mana yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Nanti dijelaskan ya. Baik, kemudian untuk yang kelompok 3, anak-anak nanti mengidentifikasi macam-macam benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Ini adalah pembahasan tentang istinja ya. Secara garis besarnya istinja itu adalah keluar kotoran dari salah satu 2 pintu tempat keluar kotoran, maka wajib hukumnya untuk bersuci dengan air atau istinja 3 kali. Nah, anak-anak nanti mencari apa alat bersuci selain air. Silakan dieksplor di media sosial yang anak-anak punya.
Oke, ini lembar kerjanya ya. Yang ini untuk kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1. Dan ini yang untuk kelompok 2. Dan ini untuk yang kelompok 3. Oke, silakan anak-anak mulai didiskusikan. Tapi ini dulu ya, Ibu kasih tahu, kita menggunakan metode karya kunjung. Metode karya kunjung itu, anak-anak nanti setelah selesai melakukan diskusi, hasil diskusinya dikunjungkan ke kelompok lain. Umpamanya kelompok 1 mengunjungkan hasil kelompoknya ke kelompok 2, nanti ke kelompok 2 ke kelompok 3, begitu ya. Kemudian kelompok yang dikunjungi itu boleh menanggapi atau bertanya hasil kelompok dari yang mengunjungi. Oke, siap ya anak-anak ya? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, baik anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Oke, jika sudah selesai, silakan dikunjungkan ke kelompok yang lainnya supaya bisa ditanggapi dan supaya bisa nanti kalau ada yang bertanya silakan dijawab. Masing-masing satu kelompok perwakilannya 1 orang ya. 1 orang dari kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, 1 orang dari kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, seperti itu. Oke, sudah selesai? Oke. Jadi, ya. Oke, anak-anak ya. Jadi sudah selesai. Ibu senang sekali dengan melihat hasil diskusi kalian. Kelihatan sekali kalau kalian itu sangat berperan aktif, kerjasamanya kelihatan juga ya. Kira-kira dari hasil diskusi kita tadi, apakah masih ada yang anak-anak belum pahami? Silakan nanti tanyakan ke Ibu, apa yang belum anak-anak pahami tentang materi diskusi kita tadi. Silakan. Ya, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baik, kalau mungkin tidak ada yang bertanya, boleh Ibu yang bertanya ya. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan ini tadi, kira-kira apa yang anak-anak belum paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang kalau Ibu tanya, coba apa itu alat-alat bersuci selain menggunakan air yang digunakan untuk beristinja? Iya, ada batu, ada benda-benda kasar lainnya ya. Bisa seperti kertas ataupun daun kering ya, tisu juga bisa. Nah, istinja ini bersuci dari dengan menggunakan benda-benda selain air itu apabila kita dalam keadaan darurat dan tidak menemukan air sama sekali. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan kita itu akan membahas materi tentang macam-macam hadis, macam-macam najis ya. Iya. Dan Ibu ingatkan kepada anak-anak, kita sebagai manusia itu dituntut ya untuk selalu menjaga kebersihan. Untuk apa? Supaya bisa menjaga kebersihan, kesehatan badan dan kesehatan lingkungan ya. Jadi kita harus tetap selalu dalam keadaan bersih
dalam keadaan suci. Suci itu tidak hanya terbatas kepada segi fisik, tapi juga harus suci lahir dan batin. Oke anak-anak, sekian dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mesiana. Iya Pak. Bisa dimatiin rekaman ya.